Kenalkan, nama saya Turkian Rabi, selalu dipanggil John. Di sini saya adalah trainer pelatihan alat berat ekskavator Palembang. Di sini saya berserta TOT, BNSP, SKKNI level 4. Berikut video saya. Oke, baiklah. Di sini kita akan mengenal ekskavator. Apa itu ekskavator? Jadi ekskavator ini alat untuk mempermudah proses pekerjaan yang berat, seperti menggali, slop, dan parit. Oke, kita masuk lagi. Sebelum kita masukin ekskavator, langkah baiknya kita melakukan P2H. Apa itu P2H? Pemeriksaan perawatan harian di unit ekskavator. Jadi di ekskavator ini terdiri dari 3 bagian ya kawan-kawan. Jadi dari bucket sampai arm boom, ini disebut dengan bagian attachment. Lalu di bagian badan atau kabin ini disebut dengan superstruktur. Atau di bagian di sini ya bisa disebut dengan undercarry atau disebut dengan penggerak ya. Jadi sebelum kita melakukan P2H, langkah baiknya kita mengetahui tentang komponen ini. Jadi ekskavator ini ada 3 bagian. Jadi untuk pemula ini wajib tahu. Jadi salah contohnya ini di atas semen. Apa aja bang? Ada kuku bucket, cutter, atau bucket. Cara melakukan P2H-nya gimana bang? Jadi yang mula-mulanya kita lihat apakah di area bucket tersebut ada yang koyak ataupun tidak, ataupun adakah yang bolong atau tidak. Lalu di bagian kuku bucket lihat ada yang lepas enggak, atau bisa disebut kuku bucket bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya adalah tooth bucket. Jadi set cutter pun kita lihat juga, ini komponen yang perlu ya, karena komponen set cutter ini apabila tidak ada pengitasan materialnya sudah selesai. Jadi lari ke link hub ataupun link I. Lihat di area situ ada enggak kejanggalan di situ. Contohnya di link I ya, link I itu bisa bengkok ya kapan aja, tergantung gimana kita mengoper ya ini tersebut ya. Jadi untuk di daerah bucket kita lihat itu, lalu kita lihat di daerah pin, pin. Ada enggak celah di daerah area pin? Kalau ada, usahakan kita menambahkan namanya pin drain ya. Jadi kalau pakai perlu koplar atau apa, kita tambahkan namanya pin drain untuk memperdalam suara. Oke. Dari ke bagian arm. Bang, arm itu gimana cara pengecekannya? Kita lihat aja bang ya. Ada enggak namanya koyak atau apa? Biasanya itu terhubungan arm dengan boom. Lihat di arah pin di sini. Gunanya pin itu apa? Fungsinya untuk saling menghubungkan. Contoh arm dengan boom, tengah-tengahnya ada pin. Lalu lock pin ini ada enggak bang sekiranya? Ada, untuk mengancing pin ya, menguncinya. Salah bahasa saya maklum. Jadi kita masih di berhubungan pin ya, pin antara boom dengan arm. Jadi fungsi lock pin itu penting ya. Lock pin itu kita perhatiin di area pin. Terkadang lah saat bekerja lock pin itu bisa lepas. Jadi perhatikan itu ya. Sebelum kita melakukan operasi, langkah baiknya kita melihat ini. Baru kita lari ke silinder arm atau rod arm. Lihat ada enggak sekiranya oil hidrolik ini keluar di area rod arm ini. Apabila ada kebocoran, kita harus melakukan pengaduan ya terhadap maintenance ya. Pak, kita punya silinder arm bocor Pak. Apa langkah-langkah yang perlu kita cegah Pak? Stop operasi, jangan melakukan operasi ya. Jadi otomatis nanti mekanik atau maintenance akan mengganti namanya seal ya. Di daerah arm ini atau di silinder arm itu ada seal ya Pak ya. Jadi
nanti mereka yang melakukan penggantian. Oke. Lalu di host, pas ini selalu juga ada kebocoran. Itu dia kapan itu bang? Ketika kapan itu dia bocor? Ketika usia host itu memang waktunya penggantian. Kok bisa bocor bang? Bisa, karena melebihi kapasitas dan beban yang diangkut dia. Makanya pos ini ada bocor. Ketika bocor apa yang kita lakukan? Lapor aja ke bang. Ya. Cara pembukaannya gimana bang? Bisa bang kalau kita mau melakukan pembukaan sendiri. Tapi waktu posisi hidup, posisikan mesin mati dan posisikan tempat yang bagus, terutama tempat yang datar. Jangan sempat kita penggantian host keadaan ini di atas, harus dibariskan seperti ini bang. Kalau melakukan seperti ini nanti abang sendiri yang sakit bang, madat lagi kita kan. Jadi misalkan posisikan waktu dia rusak, melakukan peletakan posisi seperti ini. Jadi penggantian host itu kita tidak malah sulit bang. Oke, masuk ke bagian boom. Bagian boom kita lihat ada nggak keretakan. Biasanya daerah bagian boom ada dia keretakan atau boomnya. Lalu masuk lagi ke pin lagi ya bang ya. Ke pin ini wajib kita melakukan pelumasan bang, atau disebut dengan grease. Kapan itu dilakukan? Apakah sesudah kerja atau sebelum kerja? Sebelum ya bang, jangan sekali-sekali sesudah kerja. Kalau sesudah kerja baru di grease gimana bang? Waktu kita mengoperasikan otomatis akan timbul bunyi yang seperti nyek 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 nyek. Jadi sebelum mengoperasikan alat atau unit melakukan pengerisan ya bang. Setiap pin itu ada namanya level bang. Ya. Jadi kita harus melakukan pengerisan setiap pagi. Tergantung waktu jam kerjanya ya bang ya. Kalau jam kerjanya ekstrim biasa bisa juga sampai 2 kali, bisa juga sekali sehari. Jadi sesuaikan aja di fakta di lapangan ya bang ya. Oke, lanjut ke bagian infrastruktur. Di infrastruktur ini ada kabin. Komponen kabin ini di dalamnya ada apa aja bang? Joystick, ada monitor, ada panel-panel. Oke, di bagian infrastruktur kabin, di dalam kabin itu kan ada yang disebut tadi saya sebut ya, ada joystick, ada panel. Oke, lanjut ke bagian belakang ya, atau disebut bagian sini ya. Ini ya simulasinya ya. Di bagian sini tadi kabin ada joystick, lalu di bagian ada sini biasanya ada namanya baterai dan stop kontak arus. Jadi dia ada baterai ini wajib kita cek juga adakah kelonggaran atau tidak. Apabila ada kelonggaran, misalkan kita kencangi, itu menggunakan kunci berapa Pak? Biasanya menggunakan kunci 12 atau 10. Itu tergantung terhadap ini ekspaktor. Jadi adaptasi itu paling penting. Jadi kalau longgar, jika langsung kita start, apa yang terjadi Bang? Ada namanya nanti terjadi konsleting. Itu nanti akan menimbulkan bahaya kecelakaan kerja. Jadi rusak alat atau apa semacam kan. Pas pula kita kerja di atas bukit, tiba-tiba mati ini itu kan, tidak mau disetat ataupun kita istirahatkan. Mau setan dan saya hidup, turun pula hujan kan bahaya. Jadi bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi menganalisirkan kecelakaan kerja itu ya seperti itu tadi Bang. Kita cek dulu. Itulah fungsinya P2H itu Bang ya. Oke. Lari ke bagian belakang. Di bagian belakang ini namanya counter wheel ya, atau counter wheel. Counter wheel itu fungsinya apa Bang? Sebagai penyeimbang alat ya. Sebagai penyeimbang. Lalu ke bagian cover engine. Di bagian cover engine kita buka Bang. Di dalam engine itu ada namanya stick oli engine. Fungsi stick oli engine itu apa? Untuk mengetahui level oli. Jadi ketika kita tidak mengecek atau langsung main starter aja, nanti takutnya nanti ketika kita bekerja bisa jam ya. Engine itu bisa jam ya. Lalu kita cek stick oil engine itu pada level yang aman tidak Bang. Dia ada 2 garis Bang ya, ataupun 2 lubang, high dengan low. Jadi kalau seandainya kata pas di tengah-tengah itu masih boleh dioperasikan Bang, asalkan jangan di bawah
Kalau ini, ya. Oke. Ataupun bisa juga dengan kata titik ya, ada juga dengan titik begini. Jadi kondisikan dengan alat tadi. Mengapa kita selalu bicara dengan adaptasi? Ada kenyataannya seperti itu di lapangan. Kalau unit PC 75, gimana caranya? Beda juga. Unit PC 700, gimana? Jadi adaptasi ini penting. Tergantung unit yang di lapangan yang kita P2H-kan. Ya. Nah, lalu masuk ke bagian daerah ini ya Bang. Lalu ada namanya air radiator. Air radiator itu wajib kita cek Bang. Pengecekan air radiator itu usahakan dengan pagi hari ya, sama dengan pengecekan oli tadi. Dia bersama pengecekannya. Jangan pula nanti pagi ceknya oleh engine. Udah tengah hari dicek air radiator, otomatis air radiator itu panas. Kalau panas kita buka langsung otomatis dia nyembur Bang. Jika nyembur kena kulit lumayan Bang. Jadi usahakan dia barengan. Jika udah barengan kita cek apabila air radiator itu pas ya, atau bahasanya itu air coolant. Ya. Nah, sampai kata nanti di lapangan air coolantnya itu air bawaannya, usahakan kita pengisiannya dengan air coolant. Jangan pula nanti air coolantnya perih, abang pakai air sumur. Nanti otomatis tidak sesuai Bang. Ya. Jadi usahakan sesuaikan ya. Kalau air radiator air coolant pakai air coolant. Kalau air radiator pakai air, kena air. Ya. Bang, dampak air coolant dengan air biasa itu beda nggak Bang sebenarnya? Beda Bang. Kenapa? Air coolant itu lebih lama untuk penguapan. Kalau air biasa dia lebih cenderung cepat menguap. Otomatis kita melakukannya pengecekannya itu setiap hari. Kalau air coolant semakin lama dia untuk penguapannya lama, tidak secepat air biasa penguapannya. Nah, jadi kalau pakai air biasa nanti di lapangan usahakan dicek dulu. Setiap pagi itu penting. Oke. Nah, dan sekali-sekali aku pakai air gambut. Air gambut itu asam Bang. Kalau kita menggunakan air gambut, apa terjadi Bang? Akan terjadi korosi Bang di bagian radiator. Otomatis cepat rosak Bang. Apabila rosak ataupun kebocoran, nanti bisa terjadi overheat Bang. Ya, panas yang dibutuhkan karena kita nggak tahu tiba-tiba panas naik temperaturnya overheat pula. Jadi cara mencegahnya gimana Bang? Yaitu gunakanlah air coolant tadi. Kalau saya kata Bang, air coolantnya banyak, tapi dia tetap panas. Apa yang terjadi? Itu namanya fan belt atau belting ya. Kita pengecekan belting itu harus kita cek ada enggak kelonggaran. Biasanya cara mengetahui fan belt itu longgar gimana? Caranya yang utama dari bunyi mesinnya. Jadi kalau fan belt itu bunyinya begini tuh Bang. Kalau dia longgar kan, otomatis itu fan beltnya longgar Bang. Mengetahuinya begitu, kecuali pagi hari lah. Ketika pagi hari kan masih basah, jadi maklum ya kalau bunyi. Tapi kalau siang hari dia bunyi seperti itu, otomatis fan beltnya kendor. Kalau kendor apa yang terjadi Bang? Otomatis putaran apa yang tidak stabil Bang. Lanjut ke mana itu nanti Bang? Yang pertama lanjut ke radiator, kedua lanjut ke alternator atau disebut dengan dinamo charge. Ya. Jadi dari itu apa yang terjadi Bang kalau di alternator? Otomatis pengisian daya itu kurang Bang. Karena di unit eskapator ini ada namanya dinamo charge atau pengisian daya. Jadi otomatis baterai itu ketika kita start otomatis ada pengurangan. Ketika ada hidup otomatis ada namanya pengecasan. Bang, kalau saya kata itu aman lah Bang, berarti tidak ada masalah kan Bang? Otomatis tidak ada masalah sama sekali. Lalu kita kembali lagi ke bagian dinamo starter. Di dalamnya ada namanya dinamo starter ya. Ada yang mau bertanya silakan. Saya Bang. Oke. Oh ya Bang, kan saya
sebelum masuk ini saya lihat TikTok ya. Iya. Nah, di bagian bucket itu kan ada yang namanya terus bucket sama adapter. Iya. Kalau boleh tahu itu mana yang terus bucket sama yang adapter itu ya bang ya? Karena kita selalu mengartikan. Oke. Perbedaannya touch bucket dengan adapter. Touch bucket itu yang seperti ini bang ya. Dia kuku bucket bang. Itu dinamakan dengan touch bucket. Kalau yang namanya adapter itu bang, dia di area dalam sini bang. Nah, di area dalam sini bang. Atau disebut dengan tulangan kuku ya bang ya. Nah, ini disebut dengan adapter. Jadi itu bang ya perbedaannya. Contohnya di spidol ya bang ya. Ini kuku atau touch bucket. Ini adapter. Sama seperti ini bang. Kalau ini kita lepas, di sini ada namanya pin bang. Pin kita lepas pin ini, otomatis dia terlepas seperti ini. Namanya touch bucket. Kalau adapter itu ini, ya, kukunya bucket, ya, kuku dalamnya, bagian dalamnya. Oke, ada lagi dari mengerti? Berarti adapter itu yang menempel langsung di bucket itu bang? Ya, kalau adapter dia yang menempel di bucket. Kalau touch bucket itu yang bisa dari adapter. Oke. Ada udah paham atau ada yang ditanyakan? Paham? Paham. Ada lagi? Saya mau tanya, apa fungsi cutting bucket bang? Fungsi cutting bucket ini bang, fungsinya untuk mengikis area material yang mau dikikis bang, seperti area tebing bang. Otomatis kita kan tidak sekali kau bang, tidak sekali kau. Jadi dari pinggir bang. Jadi fungsi cutting bucket itu mengikis. Untuk mengikis seperti itu tadi bang. Dia tebing atau mau menggali, otomatis kita menggunakan sampingnya, tidak ada sekali langsung. Ataupun kita mengorek parit, misalkan pasti kuku bucketnya komplit ya, seperti kawan ini bilang tadi. Terus bucketnya lengkap, kuku bucketnya lengkap, lalu ada namanya cutting bucket, baru kita bisa mengorek bagian yang dikorek bang. Fungsinya untuk membantu mengikis bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, siap, cukup. Cukup ya. Oke, jadi penjelasan kita sudah paham ya? Siap, sudah. Siap ya. Oke. Lagi kita langsung masuk ke bagian undercarriage. Di undercarriage ini ada namanya track shoe, ya, tracking di dalamnya. Apa fungsi tracking itu? Fungsinya untuk menghubungkan antara track shoe dengan tracking. Ya. Oke, di bagian atas ini ada namanya carry roller, di bagian sini ada namanya frame, di sini pun ada namanya adjuster, di sini ada namanya safety track, lalu di bagian depannya ada namanya idler, di bagian bawah ini apa namanya bang? Di bagian bawah ini roller, ya. Untuk pemahaman carry roller dengan roller itu harus wajib diketahui ya bang ya. Jangan salah paham. Kalau yang di atas itu carry roller, kalau di bawah roller. Bagi terus di bagian belakangnya ada namanya motor travel, ya. Lalu di atas motor travel itu ada namanya sport pad, ya. Jadi nanti kalau ditanya bagian unit bagian depan unit ekskavator itu apa? Ya, bagian unit depan ekskavator itu itulah ya bang ya. Jangan abang sekali bilang motor travel itu bagian belakang. Bagian undercarriage, saya udah paham bang ya. Siap, sudah. Kalau sudah paham kita sudahi ya. Setelah dia ini, kita tutupi. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.